gini yang bahaya. Sebenarnya yang diam-diam kayak gini yang bahaya. Seharusnya terbuka saja biar kita tetangga bisa support dan waspada gitu ya. Tapi kita berharap dan kita berdoa bahwa Tuhan memberi perlindungan buat kita. Tetap prokes, tetap melaksanakan apa yang disampaikan dan dianjurkan oleh pemerintah. Hindari kerumunan, pakai banyak-banyak minum vitamin. Bukan banyak, tapi terus jaga kondisi tubuh ya, imun tubuh. Minum vitamin C, vitamin D tetap dikonsumsi. Di nama Tuhan, semua sudah siap untuk menyembah, membawa persembahan bagi nama Tuhan? Sudah siap ya? Bagi nama Tuhan, di dalam kondisi kayak gini kita terus tetap memacu semangat kita. Jangan pernah kendor untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik. Puji nama Tuhan. Baik, keluarga David belum sama Ibu Tati belum ada ya? Oke, karena sudah jam 9, kita langsung mulai saja. Terima kasih, Yesus. Mari pagi hari ini kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Kita meninggikan Dia, kita mengagungkan Dia. Sambut Yesus seperti kita menyambut seorang yang sangat kita cintai, sangat kita harapkan. Pagi hari ini sambut Dia, karena Dia indah, Dia mulia, Dia ajaib, Dia agung. Amin. Bawa rasa rindumu kepada Dia. Kalau pagi hari ini kita boleh ada semua karena kemurahan, karena kebaikan yang Dia berikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Mari angkat sembahmu bagi Dia. Mari angkat kerinduanmu bagi Dia pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Angkat syukurmu pada Dia. Angkat syukurmu bagi Dia. Ya Yesus. Bagi Allah kita yang baik. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih oh Yesus. Engkau baik Tuhan. Dalam hidup kami Engkau sangat baik. Terima kasih. Kami mau bermasmur bagimu Tuhan. Engkau Tuhan yang melepaskan kami dari jerat musuh-musuh kami. Engkau Tuhan yang melepaskan kami dari setiap jebakan yang dipasang oleh musuh kami. Engkau Tuhan perlindungan kami, kekuatan kami. Engkau yang menguatkan jiwa kami Tuhan. Engkau Tuhan yang menguatkan jiwa kami. Penuh dengan kita hati dengan yang Kau beri Tuhan. Hati kami dengan sukacita. Karena Tuhanlah yang menguatkannya. Tuhan menunjukkan apa yang tak pernah kami bayangkan. Tuhan memberikan apa yang tak pernah kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ingin menyembah Engkau. Anak-anak-Mu ingin menyambut Engkau. Engkaulah kekasih hati kami yang kami rindu-rindukan. Engkau kekasih kami yang kami nanti-nantikan Tuhan. And I want to worship you. We want to worship you, Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia.
Dia agung, Dia cinta daku, amin, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk keselamatanku. Sambutlah Yesus, amin. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, amin. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kekasih jiwamu telah hadir di tempat ini saat ini, di hatimu. Kekasih jiwamu yang kau nanti-nantikan sudah hadir. Sambut dia dan agungkan dia. Amin Yesus. Kau kami cintai, kami kasihi, hanya Engkau Tuhan. Kau sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus. Katakan Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk keselamatanku. Sambut dia dengan segenap hatimu. Sambutlah Yesus, amin. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, amin. Bagi yang mulia, mari kita angkat tangan kita bagi Dia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, amin. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus,
Amin. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Kau layak terima pujian Tuhan. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. 3 kata ini Tuhan yang mewakili hati kami kepada Engkau. Engkau ku cinta, Engkau ku puja dan ku sembah. Perkataan ini Tuhan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau satu-satunya pribadi yang kami puja. Engkau satu-satunya pribadi yang kami cintai dan kami sembah. Pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu rindu untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menerimanya Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Kami terlampau percaya Tuhan di atas setiap puji-pujian-Mu Tuhan. Ada berkat yang berlimpah atas kami. Setiap puji-pujian kami ada perlindungan atas kami. Di setiap puji-pujian kami ada penyertaan-Mu yang sempurna. Ada keuntungan yang terjadi atas kami. Bahkan di saat jalan-jalan kami tertutup, Tuhan mampu membuka jalan atas kami. Bahkan di setiap kondisi kami sakit, Tuhan mampu memberikan ketenangan atas jiwa kami. Sehingga jiwa kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Dan jiwa kami akan menang, tubuh kami akan sembuh. Di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa virus corona tidak dapat menguasai kami, tidak dapat membawa kami kepada maut. Tapi kami semakin yakin dengan ada virus corona Tuhan, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan dalam hidup kami. Kami akan menjadi terang bagi dunia ini. Kami akan menjadi kuat karena Yesus dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau terlebih besar atas segalanya. Engkau terlebih hebat. Engkau terlebih ajaib. Engkau terlebih mulia. Thank you Lord. Thank you Jesus. Dan pagi hari ini Tuhan, biar Engkau dimuliakan. Engkau diakukan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin. Halo, shalom. Shalom, apa kabar? Selamat bergabung Ibu Vera. Shalom, sudah lama kita nggak melihat Ibu Vera. Kangen banget nih. Tuhan memberkati Ibu Vera. Baik, puji nama Tuhan. Ibu Tati, shalom. Tuhan memberkati. Aduh, saya habis nyanyi nangis-nangis aja jadi begini nih. Oke. Aduh. Semua siap untuk memuji Tuhan? Siap ya, karena Roh Kudus sudah tercurah di tempat ini, di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat saya, di hati kita semua. Oke? Kita ya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib
memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Kita menyanyi lagu ini dari ulang ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Ya. Baik. Puji nama Tuhan. Mungkin ada yang mau bersaksi? Ada yang mau bersaksi akan kebaikan Tuhan? Saya persilakan untuk waktunya. Ada yang mau bersaksi? Shalom ya. Hari ini aku akan membaca firman Tuhan. Suaranya kencang. Ulang. Shalom semuanya. Nama aku Nabel. Aku akan membaca firman Tuhan di Mazmur. Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jangan takut dengan COVID-19. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Kakak Mabel sudah mengingatkan, sudah menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Tadi awal-awal kayak saya dengar dari keluarga Ibu Sitoris, keluarga cucu-cucunya Bapak Sitoris dan Ibu Sitoris ada yang mau bersaksi. Udah ngapalin ayat dari awal-awal.
Oke. Aku juga mau. Kalau aku akan membacakan Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Makasih, Josh. Selanjutnya ada kakak Halo semuanya, hari ini aku akan Arete. membaca Mazmur 28 ayat 1. Kepadamu aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Terima kasih. Terima kasih, Arete. Salam semuanya, hari ini aku akan membacakan ayat Shalom. Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang yang jujur dia bergaul erat. Makasih. Terima kasih, kakak Timo. Selanjutnya, oke, yang paling cantik nih. Bersyukurlah kepada Tuhan adalah Sophia. Oke, kakak Sofia sudah? Oke, mungkin ada yang mau bersaksi dari Bapak Ibu? Ada? Yang menyaksikan bagaimana Tuhan itu baik dalam minggu-minggu ini? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita langsung mau mendengarkan sampai firman Tuhan ya. Baik. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Biar lagu ini menjadi doa atas setiap kita. Betapa hatiku. Amin. Berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Katakan sama-sama, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap
hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, cukup persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin Yesus. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin, amin, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hidup kami biarlah Engkau pakai Tuhan sebagai alat-Mu di dalam setiap kondisi dan keadaan. Hidup kami tetap menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan berita baik bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang belum kenal Engkau, orang-orang yang tersesat. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk disegarkan kembali Tuhan melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan di dalam firman-Mu ini ada kekuatan baru, ada perintah baru yang nanti Tuhan akan sampaikan ke kami sehingga alat kami yang menjadi alat-Mu itu boleh berfungsi dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan membicarakan firman Tuhan, Tuhan. Berkati bibir lidahnya Tuhan, biar apa yang disampaikan benar-benar keluar dari hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Bapak Tommy, Gembala. Puji Tuhan. Baik. Shalom. Ini luar biasa pertolongan Tuhan. Shalom semua. Khususnya Ibu Vera. Shalom Bu Vera. Aduh. Puji Tuhan. Semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan terus ditolong Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti sepanjang masa hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oleh karena itu, hari-hari ini dibutuhkan memiliki hati yang tetap teguh dan iman yang tidak tergoncangkan. Jadi ini penting, karena hari-hari ini ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak keadaan yang buruk. Tetapi kita orang percaya, kita yakin bahwa kita punya Tuhan. Dia Allah yang omnipresent. Dia Allah yang maha hadir. Dia Tuhan yang lebih besar dari Omikron. Amin. Tuhan yang perkasa. Dia Allah yang ajaib. Dan pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Filipi pasal pertama. Filipi pasal 1. Kitab Filipi pasal 1. Baik, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ini jemaat di Filipi ini jemaat yang masih baru terima Yesus, percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Makanya Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di kota Kolose, maksud saya. Maaf, Kolose 1 dulu. Kolose pasal 1. Kita akan baca ayat yang ke-19. Kolose pasal 1. Nah, jemaat Kolose ini jemaat yang baru percaya Yesus. Ya, sehingga mereka dinasihatkan oleh Rasul Paulus untuk memiliki keteguhan iman dan tidak bisa digoncangkan. Kenapa yang saya katakan tidak bisa digoncangkan? Karena mereka baru percaya Yesus, baru tahu siapa Yesus. Latar belakang dari jemaat di Kolose adalah kafir, ya, percaya berhala-berhala,
percaya matahari, bulan, ya, dewa-dewa. Itu jemaat di Kolose. Dan di jemaat di Kolose mereka lebih mengutamakan filsafat. Mereka percaya pada filsafat dunia. Juga jemaat di Kolose ini adalah jemaat yang percaya pada roh-roh dunia. Yang terlalu menekankan hukum Taurat. Dan mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus yang lebih utama dari kehidupan mereka. Nah, Filipi pasal yang Kolose Kolose pasal yang pertama ini, Paulus menuliskan suratnya atau nasihatnya kepada jemaat di Kolose dari ayat yang ke-19. Saudara, kita akan baca mulai ayat yang ke-19. Ya, atau di bawahnya lagi lah. 19, 20, ini kan nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose ayat 21-nya, mulai ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, Paulus menasihatkan karena Paulus tahu bahwa jemaat di Kolose ini sebelumnya mereka jauh dari Allah, jauh dari Tuhan, tidak percaya Yesus. Makanya ayat 21 dibilang, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memulinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22-nya. Sekarang diperdamaikannya, maksudnya Yesus datang ke surga, datang ke dunia, dari surga dia turun dari surga, datang ke dunia untuk memperdamaikan umat-umat Tuhan, orang-orang yang jauh dari Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Ya, ayat yang ke-22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, kita diperdamaikan dengan Allah, dengan Yesus, supaya kita ditempatkan menjadi umat yang kudus, tak bercela, tak bercacat, di mana? Di hadapan Kristus. Ayat 23-nya di sini nasihatnya Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Sebab itu kamu harus, ini perintah, satu nasihat kepada jemaat Kolose. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus katakan, dan yang aku ini, kata Paulus katakan, telah menjadi pelayannya. Jadi Paulus menyatakan bahwa aku ini pelayannya, yang membawa kabar baik, yang membawa berita baik untuk jemaat di Kolose. Nah, apa yang dialami oleh jemaat di Kolose? Tuhan mau mereka itu tidak bercacat, tidak bercela, hidup dalam kekudusan, menjauhi kejahatan, bukan menjauhi Tuhan. Oleh karena itu, diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, dahulu kamu jauh dari Allah, bahkan menjadi musuhnya Tuhan, baik di dalam hati maupun pikiran, seperti yang nyata perbuatanmu yang jahat. Ya, nyata di dalam perbuatan mereka. Dan tidak bisa berdusta lagi, tidak bisa berbohong lagi. Mereka memang berbuat jahat. Dari hati, pikiran, perbuatan, tidak memuliakan Tuhan, bahkan jauh dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, pada pagi hari ini kita bersyukur kalau firman Tuhan menasihatkan kita, mengingatkan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan, yang telah dibenarkan, dan kita harus tetap memiliki hati yang selalu dekat dengan Tuhan. Jangan kita hidup menjauh dari Tuhan. Karena ketika kita menjauh dari Tuhan, pasti masalah akan datang. Masalah persoalan akan bermunculan. Sehingga pada pagi hari ini nasihat daripada Rasul Paulus,
kepada jemaat di Kolose, yaitu bagaimana agar kita tetap bisa teguh, tadi yang disampaikan ayat 23. Ya. Bagaimana kita agar kita tetap bisa teguh dalam Tuhan dan tidak tergoncangkan. Hati kita tetap percaya, tetap teguh kepada Tuhan. Yang pertama, Paulus menuliskan yang pertama, dikatakan di ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ya, jadi yang pertama, diingatkan, dinasihatkan kepada jemaat di Kolose. Kita juga dinasihatkan kepada oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita harus tetap teguh dalam iman. Ya, kamu harus juga tetap teguh dalam iman. Ini penting karena kalau kita tidak teguh dalam iman, hari-hari ini banyak bermunculan ajaran-ajaran sesat, ya, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menjebak kita, baik melalui informasi media sosial, WhatsApp, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita disodorkan ajaran-ajaran palsu, akhirnya kita terjebak, iman kita mulai goyah, ya, keyakinan kita mulai bergeser, akhirnya kita tidak teguh dalam iman. Nah, makanya Paulus bilang bahwa sebab itu bertekunlah dalam iman. Di ayat 23 yang sudah kita baca tadi, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh. Ya, Paulus ingatkan, tetap teguh. Apapun yang terjadi di masa-masa sekarang, kita tetap teguh. Tawaran-tawaran dunia, kita tolak. Kita harus jauhi perkara-perkara dunia. Tetap teguh. Goncangan apapun yang terjadi, persoalan besar, kecil, maupun hal-hal yang membuat kita pahit hati kita, kita tetap teguh. Percaya bahwa Yesus adalah jaminan dalam hidup saudara dan saya. Yesus adalah tempat perlindungan kita. Yesus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Haleluya. Jadi iman kita itu harus tetap tekun dalam iman. Kita harus tekun dalam iman. Nah, saya percaya tetap teguh. Ketika kita tekun dalam iman, saya percaya Tuhan akan turut bekerja untuk menolong kita, memberi kita kekuatan dalam iman kita. Nah, caranya gimana? Bagaimana kita bisa caranya bisa tetap teguh dalam iman? Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan, katakan di sini, Ibrani 12 ayat 1, Rasul Paulus sudah menuliskan kepada jemaat di Kolose bahwa kita harus tetap teguh dalam iman. Nah, bagaimana supaya kita bisa teguh dalam iman? Dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan. Ya, kita harus berani menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya. Nah, ini action kita. Tuhan katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau iman saudara mau tetap teguh, mata hati kita, mata rohani kita harus fokus tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa tetap teguh dalam iman. Paulus nasihatkan bertekun dalam iman, artinya kita harus fokus sama Yesus, fokus sama Tuhan, fokus pada kebenaran. Ya. Orang yang fokus sama Tuhan itu yang fokus sama Tuhan pasti mendapatkan pertolongan Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10, mari kita baca satu ayat lagi. Ibrani pasal 10 ayat 36. Kita harus fokus, kita harus tekun dalam iman.
tetap teguh dalam iman, tekun dalam iman. Saya percaya ada kuasa Tuhan akan bekerja ketika iman kita itu tetap teguh dan tidak tergoncang. Ayat yang ke-36 dari Ibrani 10 dikatakan begini, sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Nah, saudara dan saya hari-hari ini kita memerlukan apa? Ketekunan. Supaya apa? Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kalau saudara ingin mendapatkan janji-janji Tuhan, kita harus tekun. Saya terus berusaha tekun. Tekun merenungkan firman Tuhan, tekun membaca firman Tuhan, tekun berdoa, tekun berharap kepada Tuhan, tekun bersandar kepada Tuhan, tekun mengandalkan Tuhan. Saya percaya semua janji Tuhan yang belum terrealisasi, belum tergenapi, itu akan digenapi oleh Tuhan. Amin. Jadi nasihat Paulus pada jemaat di Kolose tadi, ya, bagaimana agar kita bisa tetap teguh dalam Tuhan dan hidup kita, iman kita tidak tergoncangkan. Jadi yang pertama adalah bertekun dalam iman, saudara. Itu penting. Ya, bertekun dalam iman itu dasar utama di mana kita orang percaya hidup oleh karena iman. Iman kita harus aktif, iman kita harus berfungsi di tengah-tengah badai goncangan apapun. Tadi Ibrani sudah menjelaskan. Nah, ketekunan itu adalah kunci untuk kita mengalami keberhasilan, kemerdekaan, kelegaan, kelepasan. Nah, orang yang nggak tekun, orang yang nggak sabar, orang yang nggak tekun dalam Tuhan. Makanya jemaat di Kolose dinasihatkan oleh Rasul Paulus, ayo semua harus tetap tekun dalam iman. Ya, akan mengalami keberhasilan. Orang yang tekun akan mengalami kemajuan, ya, progres. Orang yang tekun dalam imannya tetap teguh, akan mengalami banyak terobosan-terobosan yang belum kita lihat. Nah, bertekun dalam iman artinya kita percaya. Bertekun dalam iman kita harus percaya. Dasarnya itu percaya penuh. Ya, memiliki dasar yang benar. Ya, kepada Kristus, kepada Yesus. Mata hati kita terus tertuju kepada Yesus. Dalam perlombaan iman dibutuhkan ketekunan, fokus kepada Kristus. Jangan fokus kepada persoalan atau masalah pergumulan dan lain sebagainya. Setiap orang, setiap kita punya masalah, punya pergumulan, ya, punya persoalan. Tapi kita tidak harus fokus kepada persoalan kita. Kita tidak harus fokus kepada masalah-masalah kita. Fokus kepada Tuhan. Seperti contoh barusan pagi ini. Saya fokus terus kepada ibadah pada pagi ini. Padahal saya nggak tahu bahwa akan datang suster untuk mengganti kateter saya. Tapi luar biasa, ketika kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada kebenarannya, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Di tengah-tengah pujian, tiba-tiba suster datang. Bayangkan saudara, ganti kateter dengan segera, dengan cepat untuk melanjutkan ibadah. Saya percaya, ketika kita tekun fokus bukan kepada masalah ganti kateter saya, yang sudah lewat 10 hari, lewat 1 minggu, sudah kelewatan dari bulan Desember lalu. Tapi Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, dan saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Nah itu, kalau saya nggak tekun mencari Tuhan dan kebenarannya, hidup dalam iman, maka saya akan saya akan kehilangan janji-janji Tuhan. Ya, itu yang pertama. Paulus menasihatkan, ayo jemaat di Kolose, bertekunlah dalam imanmu. Sekalipun engkau baru percaya Yesus, baru mengenal siapa Yesus, Paulus ingatkan, kita sudah lama mengenal Yesus. Saudara, Bapak, Ibu sekalian semua sudah lama mengenal Yesus. Apakah kita tidak tekun? Saya percaya kalau kita semakin tekun aja. Umur boleh bertambah, tapi kita tetap bertekun dalam iman kita kepada Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya alami barusan pagi ini.
dan selesai, ganti kateternya cepat, hanya 5 menit, saudara, yang tidak disangka-sangka. Itulah upah dari orang yang tekun mencari Tuhan. Oke, jadi iman kita harus tekun, Paulus katakan. Ya. Nah, orang tekun itu adalah percaya penuh kepada Kristus, memiliki dasar kebenaran di dalam Kristus, tiap hari harus dengar firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yang kedua, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Kolose, yang kedua dikatakan di sini, di ayat 23-nya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser oleh pengharapan-pengharapan yang palsu. Nah, yang kedua adalah fokus kepada firman. Yang kedua, selain iman kita tetap fokus kepada Yesus, pada kebenarannya, seperti saya tadi sudah alami pagi ini, barusan ini. Dan yang kedua, fokus pada firman. Ya, caranya bagaimana kita fokus sama Tuhan? Sama firman-Nya. Mazmur menjelaskan, mengingatkan kita. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 dituliskan di sini. Tetapi siapa yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, orang yang fokus sama firman, fokus pada kebenaran, fokus pada Yesus, maka pemazmur sudah menjelaskan. Bahagia orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dia diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tetap hijau, menghasilkan buah pada musimnya. Ya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Nah, ketika kita fokus pada firman, maka itu akan menjadikan kita tetap kuat. Menjadikan kita tetap teguh. Menjadikan kita tidak tergoncangkan. Jadi firman itu, jadikanlah firman itu, saudara. Ingat, jadikanlah setiap firman yang saudara dengar, setiap firman yang saudara renungkan, setiap firman yang saudara baca, jadikan itu sebagian makanan yang paling super utama, yang paling utama dalam hidup saudara. Itu penting. Ya, nggak ada makanan lain yang lebih enak selain firman Tuhan. Saya setiap hari, setiap pagi, siang, baca firman Tuhan. Saya tetap tekun dalam firman. Saya percaya ketika firman itu akan bekerja, firman itu tidak akan kembali sia-sia, akan menggenapi semua yang diperintahkan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, Paulus menuliskan pada jemaat di Kolose, ya, jangan menjauh dari Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang baru mengenal Kristus. Jangan sampai mereka itu balik lagi kepada perkara-perkara dunia. Sehingga iman mereka koyah. Pengharapan mereka bergeser. Tadi sudah disampaikan di nasihat daripada Rasul Paulus di ayat 23. Bahwa dikatakan di sini. Ya, tetap teguh dan tidak bergoncang imanmu. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkannya ke seluruh alam di bawah langit ini. Dan aku ini, Paulus katakan, aku ini adalah pelayannya yang menjadi pelayan firman ini. Jadi Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose pada pagi hari ini, juga kepada saudara dan saya di Sungai Yordan pagi hari ini, Tuhan ingatkan ya bahwa kita harus tetap teguh. Iman kita jangan mau digeser. Pengharapan kita jangan mau digeser. Dan yang ketiga, jangan menjauh dari Tuhan. Hati-hati, kalau orang yang menjauh dari Tuhan, bukan tambah beres masalahnya. Masalahnya tambah ruwet, tambah rumit, tambah kacau. Ya, saya keluarga juga punya masalah. Tapi kami tidak mau menjauh dari Tuhan. Kami tidak mau karena kami percaya ketika kami jauh dari Tuhan,
itu bermasalah. Itu namanya cari masalah. Padahal masalah sudah banyak. Ya kan? Ada lagu dikatakan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Nah, jadi jelas di sini perkara itu udah banyak. Jangan kita malah cari-cari perkara. Mari kita tetap teguh dalam iman kita. Tetap fokus pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, jangan jauh dari Tuhan. Dan saya percaya iman kita tidak bergeser. Pengharapan kita tidak bergeser. Tidak bergoncang. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus, ingat, ketika Tuhan Yesus ditangkap, yang menjauh dari Tuhan adalah siapa? Murid-murid. Terutama Petrus, dia menjauh dari Kristus, bahkan sampai dia menyangkal Yesus. Kenapa? Karena Petrus menjauh dari Tuhan. Ketika Yesus ditangkap, Petrus menjauh dari Tuhan. Bukannya dia malah mendekat kepada Kristus, tapi dia menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus tancapkan iman kita, gas iman kita, semakin kencang, semakin cari Tuhan, semakin haus dan lapar akan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu akan bekerja, dan Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya, memberikan power, memberikan kekuatan. Saya percaya jemaat di Kolose mengalami perubahan. Kalau saudara baca Kolose 1, 2, dan 3, dan seterusnya, dan pada akhirnya mereka hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kolose pasal 3 itu dibilang. Mereka akhirnya mendeklarasikan, mereka hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan pagi hari ini, ketika iman kita tidak goncang, pengharapan kita tidak bergeser, kita tidak jauh dari Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, maka alam bawah sadar kita, pikiran kita, dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Karena perkara-perkara yang di bumi itu sementara, saudara. Tetapi perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara ilahi, itu membuat kita tetap memiliki roh sukacita. Sekalipun goncangan boleh ada, tetapi kita tetap tidak tergoncangkan. Amin. Makanya firman Tuhan pagi hari ini, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Teguh dalam iman, fokus pada firman-Nya, jangan menjauh dari Tuhan. Dalam firman Tuhan pagi hari ini, tidak lama saya sampaikan, saya percaya saudara bisa nangkep bahwa nasihat Paulus juga merupakan bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Kita jemaat di Bekasi masih menerima nasihat yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Seperti yang disampaikan kepada jemaat di Kolose. Tetap teguh dalam iman. Fokus kepada Yesus. Tekun kepada firman-Nya. Cari Tuhan dalam haus dan lapar. Dan jangan menjauh dari Tuhan. Karena ketika kita menjauh dari Tuhan, kita akan kehilangan janji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan, mengingatkan kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi ini dalam ibadah pagi. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu memberikan kami ingatan, pengertian, nasihat, kekuatan, kesadaran, supaya firman-Mu itu kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Sehingga iman percaya kami, keyakinan kami tidak goyah ya Tuhan. Karena kami percaya keyakinan kami ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, iman kami terus dikuatkan, dibangun. Kita bukan lagi memiliki gaya hidup lama lagi, karena kami orang yang sudah ditebus, kami yang menjadi ciptaan yang baru, sehingga kami tidak menjauh dari Tuhan, bahkan kami semakin dekat sama Tuhan. Dan kami percaya apapun yang terjadi, kami tidak tergoncangkan, iman kami tidak bergoyang, iman kami tetap teguh, iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami yang sudah mendengar nasihat Rasul Paulus melalui firman Tuhan, dan kami percaya firman-Mu
itu bekerja mulai hari ini, mulai pagi ini, mengingatkan kami, sehingga kami punya iman yang berkualitas. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepada firman-Mu pagi ini. Haleluya. Semua yang diberkati katakan, amin. 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 Puji Tuhan. Ada yang mau didoakan? Selain Ibu Vera, terus tetap kami monitor, tetap kami doakan, tetap kami support, tetap kami dukung dalam doa. Dan saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Pagi hari ini juga kami akan berdoa untuk setiap persembahan-persembahan saudara yang sudah diberikan bagi pelayanan, dan saya percaya juga Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ada pengumuman pada tanggal 6, artinya minggu depan, minggu depan, tanggal 6 Februari, ada perjamuan kudus, dan ibadah kita bukan ibadah online. Kita akan ibadah onsite atau ibadah ketemu, ya, bertemu muka. Nah, di gedung. Tanggal 6, jangan lupa jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu ibadahnya mulai. Bukan jam 6 pagi saudara baru datang, baru sampai. Tetapi jam 6 pagi berarti artinya Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum jam 6. Nah, kita belajar disiplin di sini. Ya, saya percaya saudara punya roh kedisiplinan sudah bertumbuh sejak 2 tahun yang lalu yang kita sebelum Corona. Kita sudah melatih cukup lama, beberapa tahun. Saya percaya saudara tidak menjadi orang yang selalu lelet atau terlambat atau malas dalam ibadah. Saya percaya pagi ini pengumuman ini akan mengingatkan kita semua. Jadi tanggal 6 Februari ada perjamuan kudus, ibadah pertama di tahun 2022 dalam ibadah onsite, temu muka di gedung seperti biasa, mulainya jam 6 pagi sampai jam 7 tepat selesai. Jadi 1 jam semua selesai, karena kita punya kesempatan hanya 1 jam. Jam 6 pagi tepat, berarti saudara datang sebelum jam 6. Mungkin dari rumah saudara sudah siap-siap dalam waktu yang saudara sudah atur dengan baik. Terima kasih. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pagi hari ini saya percaya langkah iman kita harus bergerak secara benar-benar. Langkah iman kita harus selaras dengan kedisiplinan yang saudara miliki. Biarlah pagi hari ini pengumuman ini bisa diingat untuk semua dalam ibadah yang akan datang, minggu yang akan datang. Ada lagi yang akan didoakan? Selain nanti kita akan berdoa buat minggu depan, ibadah onsite kita di perjamuan kudus pada awal bulan Februari, juga ada pokok-pokok doa. Selain kita juga berdoa buat Ibu Vera, anak-anak ada yang mau didoakan? Oke, baik. Kalau nggak ada, kita akan sepakat berdoa untuk Ibu Vera, biar Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan, memberikan pertolongan, sehingga Ibu Vera mengalami pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Mari kita sepakat berdoa, sehati, sepikir, berseru kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja mengingatkan kami. Kami percaya juga firman Rasul Paulus sudah menasihatkan kepada jemaat di Kolose. Kami percaya juga firman-Mu mengingatkan kami untuk kami menerima nasihat firman-Mu pada jemaat di Sungai dan Bekasi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Vera pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus bekerja secara nyata dalam kehidupan Ibu Vera dalam kelemahan tubuhnya. Kami tahu penghiburan daripada Roh Kudus memberkati Ibu Vera, sehingga di dalam kelemahannya
ada kekuatan ekstra yang dialami oleh Ibu Vera. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kesembuhan, kekuatan, pemulihan, lengkap semuanya itu dicurahkan di dalam kehidupan Ibu Vera pada pagi hari ini. Berkati Ibu Vera ya Tuhan, keluarganya, berkati juga kesehatannya, berkati segala usahanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat suster yang melayaninya, Tuhan juga beserta menyertainya, sehingga diberi kekuatan, hikmat, akal budi, sehingga suster melakukannya dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, Engkau berkati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, biar kuasa-Mu bekerja. Kami doakan mereka, kami berkati mereka, sehingga pendidikan mereka dibuat Tuhan selalu berhasil. Tuhan memberkati Timothy, Arete, Tuhan memberkati Sofia, Tuhan memberkati Jos, Tuhan memberkati Mabel, Tuhan memberkati Damian, Tuhan memberkati Israel. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau anak-anak kami Tuhan juga perhatikan, Tuhan juga sayang mereka, Tuhan juga berikan mereka keberhasilan, masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk keluarga-keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan berikan kemampuan terus untuk melanjutkan kehidupan di masa-masa yang akan datang, bahkan di sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu Tambunan, Tuhan memberkati keluarga Bapak Sitorus, Tuhan memberkati juga keluarga David Mega, Tuhan berkati juga keluarga Oma Eci, Tuhan memberkati juga keluarga Henry, dan Tuhan memberkati juga keluarga Ibu Vera, Tuhan memberkati juga keluarga kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami yang tetap setia beribadah kepada Tuhan mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk kami bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percayakan seluruh syafaat kami pada pagi hari ini. Berkati bangsa Indonesia, berkati bangsa kami, supaya bangsa kami terus mengalami pertolongan dan pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan masih memelihara keluarga kami semua, termasuk keluarga hamba-Mu. Kami tahu rencana Tuhan selalu indah, rencana Tuhan selalu yang terbaik, sehingga kami percaya doa kami selalu Engkau dengar, pergumulan kami Kau berikan jalan keluarnya, masalah-masalah kami Tuhan selesaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita terima anugerah berkat Tuhan, dan saya percaya dengan yakin, dengan iman, bahwa berkat Tuhan dicurahkan pada hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau semua anak cucumu diberkati Tuhan dengan damai sejahtera, dan kasih daripada Allah menyertai kita semua. Kasih daripada Tuhan Yesus melingkupi kita semua. Bahkan pertolongan Roh Kudus bekerja, menolong, menghibur, menguatkan, memberikan penghiburan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Kami berdoa dan percaya dan mengucap syukur. Semua yang diberkati katakan amin. 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 Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Hari Minggu semuanya.